Kapan menentang Rasul? Min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk. Tidak hanya itu, ayat tapi ghairu sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Nuwalli ma tawalla wa nuslihi jannah. Mereka akan diberikan kekuasaan seolah-olah atas apa yang mereka palingkan atau yang mereka sesatkan, dan kelak nanti akan dicampakkan di dalam neraka jahanam, wasa'at masiro, seburuk-buruk tempat itu di dalam jahanam. Makanya niki wingi pun dijelasne orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyelewengkan ayat-ayat Gusti Allah, maka mereka tambah diberi dilulu oleh Gusti Allah. Tambah dilulu seolah-olah dia berkuasa atas kesesatannya tadi. Tapi nanti di akhirat ya, dia akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Makanya insyaallah hati-hati terhadap perkara-perkara yang semacam ini. Pokoknya masih kaya apa nggih. Nak mboten melok Gusti Allah, mboten melok Kanjeng Nabi, sesat ngoten mawon nggih. Napa mawon? Walaupun ketoke dia itu di dunia mungkin sukses, mungkin hebat, tapi kalau dia itu berpaling dari jalannya Allah dan Rasulnya, maka dia nanti akan dicampakkan di dalam jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat. Mane nariyen sahabat niku, Pak. Sahabat niku wedi mboten napa nyonto Kanjeng Nabi. Niku sahabat ngoten. Pun kelanjutannya ayat, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Niki terusan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan dengan Dia Allah, tetapi Allah mengampuni dosa selain dosa menyekutukan Allah bagi yang Allah kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, niki Pak, niki pertama nggih ngoten niku wau. Setelah petunjuk datang, dia tambah napa niku tidak mengambil jalannya orang yang beriman, tidak mengambil jalannya Rasul, bahkan menentang Rasul. Wis menentang Rasul, nanti seolah-olah dia berkuasa. Nah niki Pak, ujung-ujungnya sing bahaya niki, tidak sadar orang itu menjadi menyekutukan Allah. Makanya hati-hati. Ya kaya Fir'aun niku Pak, saya sesat tambah kekuasaane saya gede. Begitu kekuasaannya saya gede, akhirnya mboten hanya menyekutukan Tuhan, tambah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Nah niki niku penyakite menungso ket biyen sampai dina niki nggih ngoten niku. Mulane jok kaget enten Fir'aun versi baru. Saya menentang Allah, saya menentang Rasul niku nang donya ketoke saya sukses.
Masya Allah. Makanya awake dhewe pun sing penting urip niku melok Gusti Allah, melok Kanjeng Nabi selamat. Ngoten mawon. Mboten sah terkesan. Iku wong ahli maksiat, wong ahli durhaka tambah duwite pirang, tambah sukses. Wong kafir sakniki masyaallah Pak dilulu kali Gusti Allah. Saya ingkar kali Gusti Allah, tapi saya maju mereka, kehidupannya semakin maju, semakin kemajuannya luar biasa nih. Bahkan seolah-olah kune Gusti Allah itu diberikan kepada mereka, seolah-olah begitu. Apa yang tidak bisa dibuat oleh negara-negara maju, maka mereka semakin congkak, maka mereka ya otomatis mereka menyekutukan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad taqaddama al-kalamu ala hadhil ayatil karimah wa hiya qawluhu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini sudah disebutkan di beberapa ayat di tempat yang lain. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah, tetapi Allah mengampuni dosa selain menyekutukan Allah bagi yang dikehendaki oleh Allah. Niki ceritane An Sa'id bin Alqamah an abihi. Sa'id bin Alqamah dari ayahnya Sa'id an Ali radhiyallahu anhu annahu qala ma fil Qur'an ayatun ahabbu ilayya min hadhil ayah. Dikane Sayyidina Ali, tidak ada ayat di dalam Quran yang lebih aku sukai kecuali ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sayyidina Ali niku remen dengan ayat ini. Artinya pengampunan Allah itu sangat luas. Makanya ini sangat menggembirakan hatinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Artinya nopo Pak? Kanjeng Nabi, maaf nggih, Sayyidina Ali niku kan paling cedhek kali Kanjeng Nabi. Niku rumangsa dosane kathah. Makane enten ayat ngeten iki remen Sayyidina Ali. Kabeh disepuro kejaba menyekutukan Allah. Awake dhewe gak tek seneng, biasa mawon. Rumangsane dosane akeh. Tambah takok dosa kuwi apa sih? Lali wis. Ampun. Lah jenengan mboten Pak nyun sewu. Ngeten iki penyakite wong sing teng ngarep ngeten iki, Pak. Rumangsane lho wis. Ya niki hati-hati ngoten. Mulane Sayyidina Ali ngoten niku. Allahu Akbar. Rawamen mau ayat niki. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi al-ayah tsumma qala hadza hasanun gharibun. Ini riwayat Hasan tapi gharibnya. Wa qawluhu wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ay faqad salaka ghaira tariqil haq. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sungguh tersesat dengan kesesatan yang jauh. Artinya dia kalau sudah menyekutukan Allah, maka pasti dia akan melenceng dari jalan kebenaran. Dan ini Pak, kabeh sing melenceng dari jalan kebenaran itu bermula dari menyekutukan Allah. Maaf niki Pak. Niki ngoten. Wong mboten sadar sombong. Sombong niku kan
asline ya nggih menyekutukan Gusti Allah, Pak. Tapi nah menurut para alim ulama senes masuk kategori niki. Nah niki sing musyrik hakiki menyembah berhala dan itu yang masuk tidak diampuni oleh Allah. Dan ini Pak sombong niku hake Gusti Allah. Rumangsa sombong ya berarti menyekutukan Allah. Awake dhewe disekutokne atau diserupakan dengan Allah. Dan ini hati-hati Pak. Bermula dari kesombongan itulah akhirnya orang tidak sadar tersesat. Ya. Wa dhalla 'anil huda, dan dia akan tersesat dari petunjuk, wa ba'da 'anis shawab, dan dari kebenaran, wa ba'da 'anis shawab, dan dia akan semakin jauh dari kebenaran. Wa ahlaka nafsahu, dan dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, ini Pak, Masya Allah. Banyak orang naudzubillah min dzalik Pak, dari sedikit demi sedikit akhirnya tersesat. Bahkan naudzubillah ada dari ulama besar akhirnya tambah jatuhnya maaf murtad, ada seperti itu. Bermula dari menyekutukan Tuhan, ya. Dia bangga dengan ilmunya, bangga dengan kemampuan dirinya, dia merasa hebat, sing lainnya salah kabeh. Akhirnya lama-lama semakin jauh. Naudzubillah min dzalik. Gak ngerasa ngeten. Makanya Masya Allah pentingnya niku Pak, jangan mengandalkan otak nggih, tapi kita hati ini harus senantiasa tawajuh kepada Allah. Aja tawajuh karo awake dhewe, tawajuh karo wong liya, tawajuhe tenggene Gusti Allah. Sehebat apapun nggih, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, la ilma lana, kita enggak punya ilmu sama sekali Pak. Awake dhewe ini kadang-kadang sering lali. Layar procot iku lho ora njawa apa-apa. Bodho nggih. Isone mung nangis nggih. Layar procot lho. Bodho, gak ngerti apa-apa. Melarat, gak duwe apa-apa. Layar procot. Lahir ya ora nggo klambi dhewe. Lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Akhirnya kalau Gusti Allah diwehi kepintaran, diwehi iku, lali kalau Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Gusti Allah memberi peringatan kepada kita, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Telah datang kalian di muka bumi, hal ata alal insani hinum minad dahri, waktu-waktu yang sudah berlalu, lam yakun syai'an madhkura, kamu dulu bukan apa-apa, bahkan tidak bisa disebut namamu, tidak bisa disebut bentukmu. Awake dhewe 100 tahun yang lalu ning ndi gak iso disebut. Ning jero wetenge ibumu urung ana. Ning ndi ya gak iso kita menyebut lam yakun syai'am malkura. Lah ngono lho kok isih masyaallah lali karo Gusti Allah niku Pak. Wa khassaraha fid dunya wal akhirah. Wong nak ngoten niku Pak, pasti nanti dia akan napa niku rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Sakne Pak, rugi di dunia, rugi di akhirat.
Wa fatathu sa'adatad dunya wal akhirah, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang jauh dari agama Allah, orang-orang yang menyeleweng dari ajarannya Allah. Maka orang semacam ini akan terlepas dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Lepas Pak, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kita lanjut. Iyad'una min dunihi illa inasa wa yad'una illa syaitanan marida. Niki Pak. Iyad'una min dunihi, jika mereka menyeru selain kepada Allah, maka sesungguhnya illa inasa, tidaklah mereka menyembah kepada selainnya kecuali mereka menyembah kepada inasa, iblis laknatullah alaih, setan, jin. Masya Allah, itu orang yang menyekutukan Allah begitu. Dia menyeru ya, tapi tidak kepada Allah, tidak menyeru, tetapi tidak menyeru kecuali kepada iblis dan kroni-kroninya. Qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abi hadatsana Mahmud bin Ghilan ila akhirih, akhbarana Hasan bin Waqidi an Rabi an bin Anas an Abi Aliyah ila akhirih, an Ubay bin Ka'ab qala ma'akulin sonamun. Nah niki Pak, makna dari inasa itu adalah berhala. Jinniyatun itu adalah jin perempuan. Ya, makanya kecuali inasa itu unsun itu perempuan. Makanya mereka tidak menyeru kepada Tuhan selain Allah itu kecuali menyerunya kepada jin perempuan. Niki Pak, makanya nggih ngeten niki. Sing nak ning nggone Indonesia kan nggih jine nggih mak lampir wonten niku wedok gitu. Terus nek napa niku kuntilanak ya wedok, sundel bolong wedok. Lah niku lho tidak menyeru ya kecuali kepada ngoten niku. Ya, itu mesti seringkali diidentikan dengan perempuan. Niku ngoten. Masya Allah. Dan itu pun menurut tingkat intelektual seseorang. Jadi jin itu nanti setan, iblis niku wau menyerupai bentuk apa saja itu sesuai dengan tingkat intelektual seseorang. Ngoten. Nggih nek sing intelektual rendah niku nggih bangsane niku wau kuntilanak, bangsane ngoten-ngoten niku intelektual rendah. Ya ngoten. Intelektual rendah. Sundel bolong dan kanca-kancane. Gendruwo. Niku ngoten niku sing nggodha menungso intelektual rendah. Nah, intelektual tinggi nggih ngoten, nggih rupane wong wedok. Minal jinnati wan nas, rupa jin, rupa menungso. Ya, niku. Mereka tidak menyembah tapi menyembah kepada perempuan. Lah ngono Pak. Ya niki bahaya niki. Hadatsana Muhammad bin Salamah al-Bahili ila akhiri, Ibnu Urwah an abihi an Aisyah yad'una min duni illa inasa qalat ausanan. Dan niki nah dari
napa ni Urwah bin Zaid dari Mujahid niki dari napa niku dari ayahnya ya, dari Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan inasa itu artinya ausanan, semua bentuk berhala, semua bentuk sesembahan. Jadi orang menyekutukan Allah, orang yang menyembah selain kepada Allah, mereka menyembah semua segala jenis berhala apa saja yang dijadikan sesembahan oleh mereka orang-orang musyrik, maka itulah namanya ausanan atau inasa. Inasa ai ausanan niku ngoten. Banyak tafsiran. Wa qala Juwaibir an dhahak fil ayah qala musyrikuna innal malaikata banatullah wa inna ma na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan ini nak dari Juwaibir dari Dhahak di dalam menafsirkan ayat, maka orang-orang musyrik itu mereka menyembah malaikat ya. Mereka mengatakan kami tidak menyembah para malaikat itu, tetapi para malaikat itu demi untuk mendekatkan saya kepada Tuhan, kepada Allah. Iki ya musyrik padha wae. Lah niki Pak, mereka pun malaikat itu diilustrasikan sebagai makhluk perempuan. Mulane nek luar negeri Pak, mereka mengatakan ya, mereka nyembah malaikat. Nah, malaikat itu di napa nih konotasikan perempuan. Las yusammuna tasmiyatal unsa niku ngoten. Makanya bahasa Inggris nggih, malaikat niku bahasa Inggrisnya angels. Angel. Angel itu ya perempuan ngoten lho. Jarine arek-arek biyen ana film Charles Angels. Charles Angels. Ya itu perempuan, nanti perempuannya cantik-cantik ngoten nggih. Perempuannya cantik-cantik niku ngoten. Ning luar negeri ya padha. Niku anune skenarione padha nggih. Nah mriki nggih niku wau sing bangsane Kuntilanak sundel bolong nang mriku ngoten niku nggih, ngoten malaikat kata mereka. Nauzubillahi min dzalik. Ya niki lah kesesatan orang-orang yang tersesat. Fattakhadhuhunna arbaban, mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Wasuruhunna jawari wa hukumu wa qolatu, mereka tunduk ya, mereka menyembah, mereka mentaati kepada gini iblis anatuhane. Wa qalu haula'i yashabuhunna banatullahi allazi ta'buduhu, bahkan mereka mengatakan bahwa perempuan-perempuan itu tadi, malaikat-malaikat itu tadi anak-anaknya Tuhan. Mereka mengatakan yaknunal malaikah, mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu sebagai anak-anaknya Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Itulah orang-orang musyrik, tipu dayanya seperti itu. Afara'aitumul Lata wal Uzza, niki di dalam surat An-Najm juga begitu. Apakah kamu tidak tahu afara'aitumul Lata wal Uzza? Lata dan Uzza itu juga perempuan. Jadi diasosiasikan sebagai makhluk perempuan. Wa ja'alul malaikata, dalam ayat Az-Zukhruf 19 juga begitu, wa ja'alul malaikata alladzina hum indar rahmani inasa, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan malaikat di sisi Tuhan mereka adalah sebagai bentuk perempuan. Maka Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. As-Saffat 158 pun juga demikian, mereka orang-orang musyrik menjadikan nasab antara jin ya, bainahu wa bainal jinnati, antara Tuhan
Dan jin itu ada hubungan nasab. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan bahwa jin itu adalah keturunan atau anak-anaknya Tuhan. Maka niku wonten Pak, nyun sewu, di mana saja konsep anak Tuhan iku ya datangnya dari bisikan iblis laknatullah alaih. Makanya jangan ngali kabeh konsepnya ngoten. Konsep ketuhanannya itu anaknya Tuhan. Yahudi ya ngono, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Wa qalatil nasara ibnullah, orang Nasrani mengatakan bahwa Isa anak Tuhan. Pokoknya niku tipu daya iblis ya. Menjadikan makhluk-makhluknya Allah mereka mengatakan sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan orang Yahudi sendiri Pak, mereka mengklaim nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi mengatakan kami ini anak-anaknya Tuhan. Jadi pertama-tama nabi ini ya, yang dijadikan apa niku anak Tuhan. Suwe-suwe nabi ini dijadikan Tuhan, akhirnya dia sendiri ngeklaim sebagai anaknya Tuhan. Lah niki niku wong musyrik nggih ngeten niki Pak. Maka semakin lama bukan semakin baik niki, makanya faqad dhalalam ba'ida. Makanya mereka tersesat yang sangat jauh. Masya Allah. Makanya iyad'una min dunihi illa inasa. Makanya mereka tidak menyembah selain Allah kecuali mereka menyembah kepada perempuan. Inasa itu artinya perempuan. Menyembah perempuan. Ya perempuan niku wau nggih. Mereka mengilustrasikan malaikat juga perempuan, jin juga perempuan, demit juga perempuan. Mereka menyembah semua itu. Nah, demikian juga Pak niku wau jin sing ketok ya niku ya perempuan. Nah, rata-rata nggih niku menyembah perempuan. Nauzubillah min dzalik. Makane jangan ya kita tertipu olehnya. Iyaduna min dunihi illa inasa qala al-angsa al-inasu kullu syai'in mayyitun laisa fi ruh wa ima khosabatun bi absati wa amal hajar ya bisi. Nah menurut niki Fudhalah Ibnu Fudhalah dari Hasan, inasa itu maknanya adalah kullu syai'in mayyitun, semua yang tidak punya nyawa. Yaitu tadi. Jadi makna inasa diartikan berhala. Semua benda mati yang dipuja, disembah, benda mati dipuja, disembah, apapun bentuknya, baik dari batu maupun dari kayu, maka itu disebut sebagai inasa. Artinya kabeh napa mawon selain Gusti Allah kok disembah, kok ditaati, kok diwedeni, kok niku namanya berhala-berhala. Makanya Pak, Masya Allah, kita jauhkan diri kita dari takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak taat kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau seperti itu kita akan selamat. Makanya hati-hati Pak. Hati-hati. Wa yad'una illa syaitanan marida. Niki ngoten nggih. Niki mbak ayat sak terus nggih. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Niki ngoten. Mereka tidak menyembah kecuali kepada syaitan ya, yang jelas-jelas terlaknat, terkutuk niki. Ai huwallazi amarum bidzalika wa hasanahu wa zinatahu lahum. Lah niki Pak. Dan setan menipu manusia, menghiasi keburukan-keburukan itu dengan kebaikan,
ditutup oleh setan, sehingga dia orang yang memuja kepada setan, kepada iblis, terlihat kebaikannya. Wahum innama ya'buduna iblisa fi nafsil amr, maka sesungguhnya mereka telah menyembah iblis, dan iblis menghiasi mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kama qala ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin, di dalam surat Yasin begitu. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian, wahai anak Adam, jangan menyembah syaiton. Niki Gusti Allah ngoten Pak, di padang mahsyar di hari hisab banyak orang tersesat Pak, tertipu oleh iblis laknatullah alaih. Maka Allah akhirnya berfirman, dulu kan bukankah aku sudah peringatkan kepada kalian wahai manusia supaya jangan menyembah setan, tapi kenapa kamu masih menyembah setan? Masya Allah, niku ngoten. Wa qala ta'ala ibaron anil malaikati annahum yaqulun yaumal qiyamati anil musyrikin alladziina atmu ibadatahum fid dunya. Niki ngoten. Niki juga sebagian ulama mengatakan bahwa ini disampaikan kepada para malaikat yang ada di padang mahsyar, di istilahnya diweleh nih orang manusia itu. Manusia diweleh nih di hadapan malaikat. Biyen kon niku nyembah iblis, nyembah malaikat, nyembah selain Gusti Allah, bukankah sudah aku peringatkan begitu? Niki istilahnya diweleh nih di hadapan para malaikat. Siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah saat di dunia. Bahkan ya'budunal jinna aktsarum bihim mu'minun. Bahkan mereka menyembah jin, dan kebanyakan dari mereka meyakini kepada jin itu. Dan ini Pak, wis nyembah jin, nyembah malaikat. Dan itu bahkan mereka meyakini itu semua sebagai kebenaran. Nah, hati-hati nggih. Nanti insya Allah lanjutan ayat minggu depan insya Allah. Nah niki bagaimana iblis laknatullah alaih niki menggoda manusia sampai manusia itu jatuh kepada kemusyrikan. Niku tahap-tahap step-stepnya nopo niku di ayat selanjutnya insyaallah minggu depan. Ngoten nggih. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.